ungkit uang sel. Oke, waktu aku melakukan pelanggaran di penjara, aku dikerangkeng. Oke, ku akui itu, aku butuh itu. Apa perlu diganti menurut Ibu? Jangan gitu Bu, di depan umum Bu. Sampai memelas begitu Bekas. saudara ya. Sampai memelas begitu ya, dipermalukan di depan umum begitu ya. Parah lagi. Aku tidak mau membidat-bidatkan orang. Aku bukan Wanes. Saya sudah dijumpai di Medan. Tapi aku nggak mau membidat-bidatkan Mikana. Apa harus aku pulangkan itu? Yang Nah itu masalahnya Mikana saudara ya. Saya nggak mau bidat-bidatkan Mikana. Nggak mau ikut-ikut bidat-bidatin. Dia nggak mau bidat-bidatan saudara ya. yang kamu minta duit, kamu telepon ke kita untuk minta duit mindahin kamu sel. Itu orang Wanes apa Trinitas? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Nggak tahu. Terus opung waktu ke Indonesia ketemu kau, itu kamu tidak tahu apakah kami orang Trinitas apa orang Wanes? Lain kali Sofiatul kalau mau ngasih uang, tulis di sini ya, pakai yang gede, Trinitas gitu saudara, supaya orang Wanes sama orang Unitarian hati-hati, karena nanti ditagih kalau kamu nggak ikut-ikut Trinitas, kamu ditagih. Untuk mindahin kamu, yang telepon Iya, kamu itu dari Amerika, kami gereja Trinitas. Iya Bu, iya. Aku nggak tahu Bu Trinitas karena yang penting orang Kristen. Aku nggak tahu itu Bu. Bisa. Kita orang Wanes nggak kita terima di sini. Harusnya dari awal bilang ya, kita tidak terima orang Wanes, gitu harusnya bilang ya. Ditanya dulu lain kali ya Sofiatul. Kalau mau nolong orang ditanya, kamu Wanes apa Trinitas? Kamu Unitarian apa Trinitas? Kalau kita mah biar orang Islam juga, Agustan juga kita tolong ya. Biar kentutin Alkitab juga kita tolong kalau memang butuh bantuan ya saudara ya. Ya, maksudnya apa nih? Saudara, banyak sekali kita, saudara ya, banyak persoalan apologetika di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya yang ditanyakan adalah dogma, bukan Alkitab, saudara. Ya, adalah dogma. Lalu kemudian orang itu ngutek-ngutek dogma, kalau ditanya Alkitab pasti banyak kan ngarang. Enggak orang liberal, enggak orang Islam. Kalau orang Islam kan membeo aja apa kata orang liberal, saudara ya. Itu ya tololnya begitu ya, saudara ya. Membeo, orang-orang Islam ini cuma membeo saja ya, karena memang otaknya nggak dipakai, saudara. Nggak pernah dipakai orang Islam ini otaknya, saudara ya. Orisinil, ya makanya mahal. Otaknya orang Islam ini mahal, orisinil. Nggak pernah dipakai ya, saudara ya. Cuma membeo aja, kalau sudah dijelaskan balik nggak bisa jawab. Oh saya nggak mau debat, saya cuma ngasih tahu saja. Oh kan benar, saudara ya. Orang Islam kan selalu begitu. Dia hanya membeo kata orang liberal, terus kita kasih tahu jawabannya ini, lalu dia jawab, oh saya emang nggak mau debat, cuma mau kasih tahu saja. Allah benar ini saudara ya. Makanya saudara ya, orang Islam di Indonesia banyak ditinggal. Karena berpikir bahwa Islam ini agama tolol saudara ya. Agama primitif. Saudara kalau coba tanya-tanya ya. Islam ini agama yang primitif saudara ya, agama yang katanya paling terakhir keluarin tapi paling primitif saudara ya. Karena Islam mengembalikan Anda ke zamannya Nimrod, saudara. Islam itu mengembalikan Anda ke zaman Nimrod. Dia menggunakan hukum-hukumnya Nimrod. Jangan berpikir Islam menggunakan hukum Torah, saudara. Enggak, saudara. Dia menggunakan hukumnya Nimrod. Ya. Serius, saudara. Ya, ada seorang Rabai Yaakov yang berkata bahwa Islam menggunakan oral Torah. Dia salah, saudara. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Dia nggak ngerti sejarah Rabai ini, saudara ya. Sayang kemarin itu ya, kita sebenarnya ada pertemuan di Frankfurt. Saya seharusnya terdaftar untuk ikut, cuman kita kebentur pelayanan ke Berlin, saudara. Jadi kita serba salah nih ya kemarin itu. Wah saya pentingin ke Berlin dulu deh. Karena tanggalnya nggak bisa semua kemarin. Saya sudah bilang tanggalnya kalau bisa tanggal sekian. Ternyata dari timnya sana, tim kita yang Indonesia nggak bisa. Jadi yaudahlah kita ngalah. Yang penting kita bisa muridkan ya orang-orang yang baru dibaptis ini ya di Berlin ini ya, dan kita luar biasa fellowship-nya kemarin ya, ada beberapa orang baru yang datang yang mendapatkan kelepasan saudara ya dari ketakutan di masa lalunya saudara ya.
Nah, saudara, nanti kita bahas satu-satu ya, mengapa Islam itu adalah agama Nimrod. Beberapa yang baru bergabung, mungkin Anda belum mengerti, ya. Tetapi itulah yang terjadi. Sebentar, ini ada pesan dari sponsor, saudara. Pesan dari sponsor. Mana nih pesan sponsor? Nah ini saudara ya. Tantangan untuk teolog Trinitas, Oneness atau Unitarian yang bisa menjelaskan dengan benar sesuai teks Alkitab dan tak terbantahkan. Hadiah 10 juta ya. Selasa sampai dengan Jumat ya, jam 9 sampai jam 11. Ya, kalau hari Minggu saya malas debat karena kita untuk tidak semua orang-orang di komunitas ini suka mendengar perdebatan. Kalau Selasa sampai Jumat memang tempatnya adrenalin, saudara ya. Kalau hari Minggu tempatnya kita tanya jawab, tapi tanya jawab yang normal, saudara ya. Anda ada kendala-kendala dalam apologetika, Anda boleh masuk, boleh bertanya. Ya. Nah, itu saudara ya. Nah, memang kendalanya adalah banyak sekali orang. Kenapa ini perlu ditayangkan, saudara? Kenapa saya perlu lakukan ini? Ya, karena itu tadi, karena kita selama 17 abad, ya orang Kristen bukan saya, ditipu oleh Athanasius, saudara. Ditakut-takuti, diintimidasi, saudara. Untuk meyakini Trinitas. Ya, untuk meyakini Trinitas. Bahkan gereja saya, saudara ya. Bahkan gereja saya selama saya di Indonesia, ya ketakutan untuk mengakui bahwa ternyata mereka sendiri tidak bisa menjelaskan Trinitas. Ya, saudara ya. Itulah sebabnya makanya kemudian beberapa orang yang lemah imannya dan sudah ada masalah dengan gereja, meninggalkan gereja dengan alasan karena Trinitas ini, saudara. Padahal dia sendiri di gereja yang nggak mutu juga. Cuman alasannya karena masalah Trinitas. Ya, pertanyaan saya, emang ada apa dengan Trinitas? Nah, itu ya. Saya SMA ya, SMA kelas 3. SMA kelas 3, iman saya goncang gara-gara Trinitas ini. Sampai ayah saya itu mendebat saya tiap hari soalnya, saudara. Tiap hari mendebat saya tentang Trinitas ini, ya. Wah, saya sampai debat Trinitas ini sudah saya lakukan dari saya SMA, saudara ya. Bayangin SMA itu berarti, waduh, 30 tahun lebih ya, saudara ya. Sudah 30 tahun lebih, saudara, saya debat Trinitas ini. Makanya akhirnya iman saya goyah ya, SMA kelas 2 itu ya, iman saya goyah, sempat goyah ya, saudara ya. Udah itu ditakut-takutin antikristus segala macam. Akhirnya ya itu tadi ya, berbagai kebimbangan itu. Nah, saya berpikir bagaimana kalau Islam yang benar coba? Bagaimana kalau ternyata Buddha yang benar? Ya, untung waktu itu kemudian habis itu saya berdoa sama Tuhan ya, saudara ya. Saya berdoa serius sama Tuhan Yesus beneran. Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan yang benar, tolong bukakan buat aku. Terus saudara, tiba-tiba saya bisa menjelaskan Trinitas itu bagaimana. Saya dari SMA sudah bisa menjelaskan Trinitas itu dengan gamblang, saudara ya. Jadi kalau Anda tidak menjelaskan Trinitas dengan tubuh, jiwa, dan roh, Anda nggak akan bisa menjelaskan sampai kapanpun. Yang ada cuma gangsingan muter-muter ngejar ekor, kayak anjing ngejar ekornya, saudara. Ya, nah, Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan Trinitas itu dengan cara lain. Tidak akan, ya, tidak akan bisa, saudara. Ya, jadi kalau Anda masuk nanti debat sama saya, lalu Anda cerita Trinitas yang dengan cara yang lain, langsung saya putar satu patah kata saja lah. Ya, saya kasih 3 langkah saja dah. Bisa tak tinggal tidur itu, saudara. Bisa tak tinggal tidur itu, saudara ya. Bisa tak tinggal tidur itu. Muter-muter tak kasih PR dah. Kamu mau tak kasih waktu berapa lama juga boleh lah. Ya. Jadi mungkin Anda sudah masuk bicara tubuh jiwa roh, ayo kita bicara. Tapi kalau dengan cara lain, tak kasih PR satu patah kata saja sudah selesai dia, saudara. Ya. Itu makanan saya SMA kelas 3, saudara ya. Trinitas itu saya debat dengan orang Islam itu apa saja ya. Sudah cerita Trinitas mereka, jawab, selesai mereka semua.
Ya, nggak ada yang bisa debat lagi sama saya. Pokoknya bercerita Trinitas, tak jawab ya dengan tubuh jiwa roh. Nggak ada yang bisa debat saya kan. Sampai hari ini, saudara ya. Makanya tidak ada. Anda orang Wanes masuk sini tak tatar. Kamu langsung Wanes langsung jadi Trinitas kamu nanti. Kamu orang Wanes, orang Unitarian masuk sini tak tatar, kamu langsung jadi Trinitas, saudara. Kamu orang Trinitas masuk sini tak tatar, saudara. Kamu langsung jadi Yudaisme nanti. Bukan sombong, saudara. Karena memang sebetulnya kekristenan yang benar adalah Anda lepas dari itu semua. Kalau Kristenmu masih di situ, maka Kristenmu itu masih cetek banget, saudara. Masih cetek banget. Kamu tuh Kristen yang masih teori. Ya. Anda bayangin sudah 20 tahun jadi Kristen, tapi dan Anda masih dijebak dengan ini. Anda sedang tertipu, saudara. Makanya ya, Anda lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan Trinitas Oneness ini, dia nggak bertumbuh, saudara. Serius. Orang-orang yang sibuk dengan Trinitas Oneness Unitarian, dia nggak ada buahnya. Tunjukkan saja sama. Tunjukkan sama saya. Mau Bambang Nursena sekalipun, saudara. Nggak bertumbuh, nggak berbuah, saudara. Serius, saudara. Nggak bertumbuh, nggak berbuah. Mengapa di komunitas kita bisa melesat? Ya, karena kita sudah nggak sibuk dengan Trinitas Oneness Unitarian. Ya, kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang di depan yang terus. Kita progres terus, saudara. Ya, kalau Anda ngomong tanya sama saya bukan belajar dari Google, saudara ya. Kalau Trinitas, Anda cukup belajar dari Google. Tapi kalau yang kita pelajari, saya sekolah, saudara. Saya sekolah. Saya doktor teologi, dan saya sekarang sedang ambil PhD saya, doktor saya di bidang orang Yahudi, ya di bidang Yahudi, Israelologi. Ya. Disertasi saya adalah orang Kristen. Disertasi saya nanti ya, saudara, ini kita lagi ada ini ya, ada 2 topik. Salah satunya adalah gap antara Yudaisme dengan Kristen, ya, yang di Indonesia. Tetapi saya ada pemilihan lain ya, yang di seluruh dunia ini. Jadi mana-mana yang nanti, karena dua-duanya semua materinya dalam bahasa Belanda, saudara ya. Sebagian besar dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Jadi saya tidak perlu belajar bahasa Yunani sampai level B2, saudara ya. Yang penting saya harus tahu syarat ya, saya harus belajar bahasa Yunani lagi. Tapi di judul disertasi saya salah satunya nanti yang akan menjadi ini saya adalah orang Yahudi orang Kristen harus minta maaf pada orang Yahudi, saudara. Ya, orang Kristen harus minta maaf sama orang Yahudi. Gara-gara si ini Athanasius, saudara. Ya. Sebetulnya bukan cuma Athanasius aja, ya Arius juga, gara-gara Arius, Athanasius, gara-gara Konstantin, saudara. Tetapi gara-gara bishop-bishop ini jilat pantatnya si Konstantin yang penipu ini, saudara ya. Maka orang Yahudi jadi korban, saudara. Ya. Serem, saudara. Serem. Jadi korban ya, karena kemudian hukum Roma mengeksil hukum Yahudi, saudara. Padahal Roma perang sama Yahudi itu 300 tahun. Tetapi gara-gara Kristen jadi agama negara, justru mereka tiadakan semua, ya, melegitimasi untuk meniadakan hukum, meniadakan keyahudian. Jadi orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, dia harus convert dan dia harus meninggalkan keyahudiannya. Serem sekali, saudara. Ya. Luar biasa, saudara. Saudara, itulah yang terjadi. Ya, itulah fakta yang terjadi. Banyak orang dia malu dan tidak tahu. Anda harus akui, kalau Anda tidak mengakui, Anda tidak bertumbuh. Makanya disertasi saya, salah satu judul yang saya ajukan, saudara ya, bahwa orang Kristen harus minta maaf pada orang Yahudi. Karena pengajaran mulai zamannya Konstantin, Athanasius, Arius ini,
yang kemudian menghalangi orang Yahudi untuk menerima Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya kita sudah belajar. Ingat saudara, koinonia kita ini adalah koinonia berseri ya. Selalu Anda pelajaran hari ini selalu tengok sebelumnya, saudara. Selalu tengok sebelumnya, selalu tengok sebelumnya. Nah, selalu begitu ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ikut potong ini Anda bingung. Anda juga nanti nonton sebelumnya, nanti Anda ngerti ya. Beberapa koinonia sebelumnya. Selalu ada tulisannya koinonia ya saudara ya. Ya, selalu ada tulisannya koinonia. Ini kan, misalnya Anda lihat video saya, ya, Anda lihat yang live ini ya, maka ada tulisannya koinonia, saudara. Minggu lalu, nah ini ya, nafsu suci Panji Gumilang minggu lalu ini ya, bagaimana kita mengalahkan kedagingan penuh dengan Roh Kudus, ya saudara ya. Ya, terus koinonia kita selalu ada tulisannya koinonia online itu ya. Nah ini ya, orang Indonesia IQ Gorilla, ya selalu tulisan koinonia saudara ya. Ini Erastus dan GSKI bukan Kristen. Selalu ada tulisan koinonia ya. Yang merah itu ya. Jadi untuk membedakannya itu ya saudara ya caranya ya. Ya. Jadi saudara, bagaimana orang-orang Yahudi sebelum tahun 300, mereka banyak sekali ribuan orang Yahudi menjadi percaya dan tetap melakukan Torah, saudara. Tetapi mengapa ketika Kristen menjadi agama negara, justru orang Yahudinya tidak boleh melakukan Torah? Dihalang-halangi, dipersulit pokoknya. Bahkan kalau kamu melakukan Torah, kamu akan diintimidasi, saudara. Dan itu terjadi, ya. Martin Luther, ya. Jadi begini, seluruh kitab di zaman itu orang tidak mengenali kitab Yahudi lagi sampai tahun 1000, saudara. Karena tidak pernah ada bukti, sekalipun ada banyak pembicaraan, ada banyak diskusi, pendapat bahwa ada teks-teks Yahudi, tapi sampai hari ini kita nggak pernah menemukan ada teks Ibrani tahunnya Yesus sampai dengan tahunnya Bani Masora tahun 1000, saudara. Ya. Karena di zaman itu mereka menggunakan teks Yunani dan teks bahasa Aram. Itu faktanya, saudara ya. Makanya ketika Islam lahir di Baghdad, mereka tidak membaca teks Ibrani. Maka sebagian dari Islam itu mengutip dari oral Torah, ya, dari katanya. Makanya ada banyak dongeng-dongeng yang nggak diseleksi oleh orang-orang Islam ini, dongeng Yahudi, ya, yang ada dalam halakah, ada di dalam dongeng-dongengnya orang Yahudi, ya. Karena mereka tidak punya teks yang tertulis, ya. Nah, kemudian baru tahun 1000 Torah itu ditulis sama Bani Masora, saudara. Kemudian diterjemahkan oleh Martin Luther tahun 1600. Martin Luther butuh kurang lebih 40 tahun karena dia harus belajar bahasa Ibrani, saudara. Ya, 40 tahun, 20 tahun ya, butuh 20 tahun karena dia harus belajar bahasa Ibrani, saudara. Dan kemudian Martin Luther itu menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani. Sementara orang Katolik menerjemahkan Perjanjian Lamanya dari Vulgata itu dari Septuaginta, saudara ya. Begitu, saudara ya. Luar biasa ya. Itulah sebabnya kemudian lihat ya, Martin Luther begitu hebatnya dengan gigihnya dari cinta orang Yahudi, saudara ya, sampai dia akhirnya benci kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudinya tetap tidak mau menerima Yesus. Coba dari zaman Athanasius, ya, orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus lagi, kan Yesus Athanasius nggak mau, saudara. Bukan Yesus yang itu, bukan, tapi Yesus Athanasius. Orang Yahudi nggak mau karena Trinitarian.
ya, kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, tetap diskusi-diskusi ya. Yang paling epik itu adalah zamannya Athanasius, ya, kemudian zamannya Ramban waktu sama Bishop Dominikan, dan kemudian di zamannya Martin Luther, saudara. Itu paling epik diskusi-diskusi itu dengan orang Yahudi yang epik. Menolak Trinitas, orang Yahudinya nggak mau, saudara. Anda mau baca kitab Yahudi manapun, mereka kan tolak Trinitas, nggak mau. Ya, karena Trinitas itu bukan ajaran Yahudi, saudara. Dari zaman Torah, dari zaman Perjanjian Lama, Anda tidak akan bisa memformulasikan Trinitas. Tidak akan bisa, saudara. Yang bisa Anda perkosa ayatnya, baru jadi Trinitas. Dan orang Yahudi tidak suka memperkosa ayat, saudara ya. Jangan melampaui yang tertulis pesyat. Orang Yahudi itu selalu pesyat, saudara. Ya, kalau dia sudah nggak pesyat, pusing, saudara. Sebentar, ini ada kolektor lagi. Ini dolar apa nih ya, A ya? Ini dari mana nih A nih? Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dolar mana nih tulisannya? Australia ya? Ah, ini Australia ya, dolar Australia ya, betul ya? Betul Pak David? Mestinya kalau Australia AUD ya. AUD ya. Ya. Ini cuma A sama tulisan angka dolar. A dolar. Ya, terima kasih. Bisa jadi Australia. Australia Bisa ya. jadi ya. Luar biasa nih. Iya. Luar biasa nih dari Australia, dari ini ya, mulai ini. Jadi saudara, dari mulai Athanasius tiba-tiba jadi Trinitas ya, Yesua Hamasiahnya, Yesus Kristusnya, tidak masalah dengan Yesus Kristus. Orang Yahudi nggak ada masalah, saudara. Karena orang Yahudi yang menuliskan, yang menerjemahkan tanah dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, orang Yahudi, para tua-tua Yahudi ini, saudara. Ya, para rabi-rabi Yahudi, para Sanhedrin ini, saudara. Jadi mereka nggak masalah dengan Yesus Kristus. Anda jangan berpikir itu masalah, nggak ada masalah. Karena kalau Anda melihat di dalam Septuaginta, nama Yosua pun disebut Yesus oleh orang Yahudi. Ya, Septuaginta pun ditulis dengan nama Yesus. Kata kitab Yosua itu ya. Yosuanya tulis Yesus. Jadi nggak ada masalah bagi orang Yahudi. Karena 300 tahun sebelum Yesus, nama Yosua itu sudah ditulis dalam Septuaginta dengan nama Yesus. Persis, saudara ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah kemudian Yesusnya ciri-cirinya berubah jadi Trinitas. Orang Yahudi bingung, saudara. Kok Trinitas? Triteis sekali. Triteis sekali. Jadi Triteis, saudara ya. Karena kalau Anda nggak bisa menjelaskan Trinitas, pasti jatuhnya Triteis. Ya. Atau ya jadi Sabelian. Makanya muncullah Sabelius. Si Sabelius ini, dia gagal menjelaskan Trinitasnya Athanasius. Tidak akan ada orang bisa menjelaskan Trinitasnya Athanasius. Ya, saudara ya. Baru saya yang bisa, saudara. Serius. Pendeta manapun. Ini ya, pendeta Semarang, itu ada pendeta Semarang terkenal diskusi sama saya via WhatsApp ya. Sudah saya jelaskan loh caranya loh. Masih ngeyel maunya pakai cara yang lain. Pak, itu Triteis. Serius, saudara ya. Ya, kasih tahu ya. Benar. Ini contoh, dia bilang, ini contoh ya. Ini ada Sidul, si Ahmad, si Harun. Ya, ini petani, nelayan, sampai pegawai bank. Ya, itu kan profesinya beda. Itu hipostasisnya beda. Tapi hakikatnya homoousia, mereka manusia. Nah, itu Triteis, Pak. Ada 3 manusia. Saya bilang, Bapak gimana sih? Iya, Bapak sudah tak kasih linknya loh, ini loh yang namanya Trinitas Tubuh Jiwa Roh. Ya, tahun 2000 berapa itu saya jelaskan, 2019 ya. Saya menjelaskan Trinitas pertama kali 2019 sampai 2020 itu. Awal-awal saya debat sama Muriwali itu ya, gini loh, kamu tidak akan bisa menjelaskan Trinitas hanya bisa dengan cara ini. Muriwali aja nggak bisa menjelaskan dengan caranya dia, saudara.
Tidak ada muri wali lah, deki gadas lah, esrasolullah, mengapul segala lah. Anda hanya bisa menjelaskan Trinitas dengan cara yang saya lakukan, saudara. Ini contohnya nih. Trinitas. Ya. Anda hanya bisa menjelaskan Trinitas hanya dengan cara ini. Kalau tidak bisa dijelaskan, Anda cari ya, menjelaskan Trinitas Alkitabiah kepada Muslim. Ya. Deki gadas menjelaskannya dengan cara ini ya. Nenek-nenek ya, dia bilang Paul Muriwali Deki gadas, ya kan? Paul Muriwali Deki katanya Deki kan? Itu triteis, saudara. Homoousianya manusia, ya, hipostasisnya Paul Muriwali Deki, itu triteis, saudara. Sama tak balik, negara gini, tak bikin jelas. Neneknya Muriwali, neneknya Deki, neneknya Paul, ya, sama-sama nenek-nenek kan? Homoousianya nenek-nenek, saudara. Hipostasisnya ya neneknya Deki, neneknya Muriwali, neneknya Paul. Itu namanya 3 nenek, saudara. Ada 3 nenek-neneknya, saudara. Itu triteis. Makanya Deki menjelaskan Trinitas dengan triteis. Si anak Batak diperes ya sama si Sofiatul ya, saudara ya. Kasihan sekali ya. Saya kemarin nonton di mana saya lupa ya, anak Batak diperes. Gara-gara anak Batak sudah dikasih uang sama Sofiatul, kemudian dipaksa untuk membenci Mikana, saudara. Untuk mengatakan bahwa Mikana ini sesat. Dipaksa, saudara ya. Geblek juga ini ya, si Sofiatul juga ya. Dipaksa, saudara. Kamu tahu nggak, kamu tuh yang ngasih duit saya. Orang Trinitas. Mana ada orang Wanes ngasih kamu. Oh, cari. Kamu tanya sama anak Batak yang ngasih dia, apa cuman grupnya Trinitas doang. Apa terus kita ungkit-ungkit, saudara, kita kasih duit. Nah, kamu tanya sama anak Batak sudah terima duit dari siapa saja. Nggak cuma dari Trinitas doang, saudara ya, yang ngasih duit dia. Serius, saudara ya. Kasihan sekali ya, saudara ya, diperas begitu rupa ya. Beneran, saudara ya. Saya lupa ya, dia ada grupnya mana ya. Saya nonton sampai kasihan sekali, saudara, yang lihatnya ya. Wah, ini kayaknya ini ya, grupnya Ayutan ya. Nyatakan Kayaknya ini, saudara ya. Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 24, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Dan dikatakan Roh Kudus mengalirkan kasih antara Bapa dan Anak. Betul apa enggak? Betul. Kalau ada aliran kasih pribadi, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi. Mereka punya relasi. Mereka punya kesadaran diri. Tadi saya setuju dengan Samuel, dia setuju dengan saya katanya. Menurut kamu pribadi itu apa? Pribadi itu adalah realita konkret. Dia punya kesadaran diri, dia bisa Kesalahan dari Sofiatul dalam berteologi adalah dia terlalu banyak berasumsi, saudara. Kalau ketemu orang Yahudi, kelar, saudara. Kalau ketemu saya, kelar. Ketemu orang liberal, kelar, saudara. Ya, nggak akan serius, saudara. Orang Sofiatul ini ketemu orang kayak saya itu cuman 1 langkah saja, saudara. Maksimum 2 langkah, saudara. Selesai. Kalau orang silat itu cuman maksimum 2 jurus. Malu 1 jurus saja udah kelar, saudara. 1 jurus saja sudah kelar. Ya, serius. 1 jurus saja. 1 jurus, nggak perlu pakai sampai berapa langkah. 1 jurus saja sudah kelar. Kenapa? Dia terlalu banyak berasumsi, saudara. Itu masalahnya dia. Ya, 1 ayat, dijelaskannya kemana-mana, ngalor ngidul. Sebentar. Tadi ayatnya bilang apa ya? Tadi ayatnya bilang apa ya? Itu kesalahannya si orang-orang model Sofiatul. Dan orangnya, bertepuk tangan senang, saudara. Ya, orang-orang blood IQ gorila ini. Anda kelihatannya pinter kan? Kelihatannya. Bagi orang IQ gorila. Tapi kalau orang yang sudah pernah sekolah teologi, sekolah bener ya, kayak sekolah-sekolah kayak si Bom-Bom, begitu dengar, dia bilang, ya, ya, cuma begitu. Itu panjang lebar, capek, bisa tak tinggal tidur nanti, saudara. Kalau lagi debat sama dia. Karena dia kan perkosa 1 ayat, diperkosa,
Waduh, bolak-balik sodomi, diapain segala macam saudara ya. Remek-remek sepokoknya satu ayat itu. Tadi ya, ayatnya apa? Dia bisa kemana-mana, bisa bisa nari-nari kemana-mana saudara ya. Dia bisa satu ayat itu dia bisa muter-muter jadi karu-karuan. Oke, sebentar. Ayat tadi bilang apa? Nah, ini ciri khas orang karismatik saudara ya. Orang gereja karismatik juga begitu, satu ayatnya bilang apa, dia bisa lari kemana-mana, saudara. Bisa muter-muter jelimet, pokoknya, saudara. Ya, ayat dari sodomi, Desi sampai ketawa. Dulu, nah iya bener, saudara, diperkosa, saudara, dibolak-balik, diperkosa, disodomi segala, saudara. Iya, gimana, saudara, diperkosa. Ayatnya bilang apa? Balik lagi nih, ayatnya bilang apa ya? Serius. Makanya Anda mendengar firman Tuhan di gereja karismatik, kelihatannya tepuk tangan terus kan, wah meriah saudara ya. Coba Anda lakukan yang dikotbahin pendeta itu. Jadi enggak saudara? Serius saudara. Anda dengar di sini yang saya ngomong, ya firman Tuhan yang saya ngomong, coba Anda lakukan, buktikan saudara. Serius. Sama-sama menjelaskan, tapi yang satu lari kemana-mana, lalu ujung pangkalnya, sebentar, kamu ini terbangnya udah kemana-mana. Kalau orang main layangan kan ada yang pegang senarnya. Nah kalau ini enggak saudara, dilepas saudara senarnya. Dilepas udah putus, udah dari rollnya pun udah lepas saudara kalau layang-layang itu. Nah itu tipikal orang gereja karismatik juga begitu. Ya kalau khotbah itu begitu. Saya dulu begitu saudara ya. Sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, saya kalau khotbah juga begitu. Ya, dan kemudian saya mendengar khotbah yang begitu senang saudara ya, kelihatannya bagus tepuk tangan saudara. Kelihatannya bagus tepuk tangan. Serius saudara ya. Dan saya hancur di situ. Saya benar-benar hancur karena yang dikhotbahkan pendeta-pendeta ini kan kemudian ketika saya tagih, klaim janjinya Tuhan, klaim, saya klaim saudara. Blong kabeh. Blong. Saya nagih sama Tuhan, terus Tuhan bilang, sebentar, kamu nagih tadi Pak. Ya ini tak bawa semua nih tagihannya saudara. Kan mengklaim janji Tuhan kan kayak orang nagih bawa tagihan saudara kan. Terus saya bawa tagihan, sebentar, ini bukan tagihan saya, ini tetangga kemarin, ini kan bukan saya kemarin beli rokok. Ini apa nih? Ini beli kondom apalagi? Ini apa nih? Semua tagihan beli rokok, beli kondom, beli apa lagi saudara ya. Aduh, itu bukan tagihan saya kata Tuhan ya kan. Mana ada saya merokok, mana ada saya pakai kondom. Klaim janji Tuhan. Wah, diklaim semua. Yang firmannya bilang apa, kita ngeklaimnya apa saudara. Saudara, ada satu yang indah saudara, saya kasih tahu Anda nih, ini rahasianya nih. Ya. Sebentar ya. Saya ada bikin video short, saudara. Oh, tapi nanti kita selesaikan dulu ini ya, selesaikan dulu orang ini. Relasi. Kita tidak bisa berelasi dengan yang namanya modus. Modus itu contohnya tuh jabatan, misalnya seorang manajer. Bisa nggak kamu punya? Mungkin dong. Nggak mungkin Pasti ya, kamu harus gagal. berelasi dengan seorang individu, dengan seorang pribadi. Betul nggak? Iya. Ya, Ya. Oke, iya saja saudara ya. Takut soalnya. Soalnya takut saudara ya. Kenapa takut? Bentar, ini saya pakai jaketnya salah nih ya. Waduh, saya pakai jaketnya yang nuansa hijau ya. Jadi ya nggak apa-apa deh ya. minta maaf ya teman-teman, nanti Pak Momom keluar dulu ya. Saya punya komputer ada hang. Dan terima kasih untuk Atoman ya, Pak Atoman ada kirim stiker 49. Bentar ya, kok ini ya. Ini ada yang Silakan, nggak apa-apa. Lanjut Bu, silakan. mana nih? Kemudian dia mengatakan begini teman-teman. Dia mengutip Oh, bukan ini ya Efesus saudara 2. ya. Pantesan bukan ini nih. Nah, ini ya. Ini orang nanti lama-lama dia banyak yang percaya Yesus saudara ya. Ini orang lama-lama banyak yang percaya Yesus. Semua videonya dia ada gambar ini ya saudara ya. Ini lama-lama banyak yang percaya Yesus. Bentar ya. Kita orang Wanes nggak kita terima di sini.
Bukan orang Wanes, Bu. Nah, ini mulai ya. Ini mulai ya. Ini si Rudi anak Batak sedang diteror, saudara. Jadi maksudku kayak gini, Bu. Kira-kira menurut Ibu kayak mana? Apa maksudmu kayak mana? Maksudnya Ibu nggak terima maksudnya? Kita di sini juga mempertanyakan tentang sikap kamu. Untuk sikap untuk apa, Bu? Ya, bahwa kamu bukan orang Trinitas. Aku bukan orang Wanes aku, Bu. Kita di sini sudah bertanya-tanya, kenapa anak Batak seperti itu? Iya. Apa orang Pak Bom Bom ini kan memfitnah aku bidat. Mereka tidak tahu kalau aku itu seperti apa. Padahal sudah aku counter di video. Saudara, aku yakin, saudara, taruhan sama saya ya, Bom Bom pun tidak bisa menjelaskan Trinitas. Aku yakin sama saya, saudara. Saya kasih 100 juta kalau Bom Bom bisa menjelaskan Trinitas, saudara ya. Saya kasih 100 juta rupiah, saudara. Serius, saudara ya. Bom Bom pun tidak bisa menjelaskan Trinitas. Sebentar, saya harus ganti jaket, saudara, nanti ya. Bentar nih, istriku. Wah, istriku mana nih? Boleh nggak tolong ambilkan jas buat aku yang di bawah? Karena ini jasnya kelap-kelip terus nih. Ya, kelap-kelip terus gitu ya. Bentar. Atau saya kasih terang aja sebentar. Kalau kasih terang, belakangnya yang kata, oh oke, udah cukup, nggak apa-apa, udah nggak usah yang, udah pakai ini aja yang. Mungkin kena, udah ya, sudah nggak apa-apa ya, pakai ini aja ya. Bom nggak bisa menjelaskan, nggak akan bisa menjelaskan Trinitas ya, saudara. Mau dia pakai tubuh jiwa pun nanti akan meleset, saudara. Coba nanti lihat aja, saudara. Jadi orang, gelap lagi. Wah, ini jangan-jangan saya ini hanya ilusi, saudara ya. Waduh, saya ketahuan nih, saya hanya ilusi ternyata, saudara ya. Loh, saudara. Saya mau diangkat kali, saudara. Ini mau rapture kali saya, saudara ya. Hanya kepala. Saya mau rapture kali ini nih. Wah, udah separuh badannya udah jadi roh nih, saudara ya. Separuh badannya udah jadi roh, jin, udah pakuan. Ini mau rapture ini, ya. Nah, apa kita terusin dulu? Sekarang saya tanya, menurut kamu Trinitas itu apa kalau kamu percaya Trinitas? Trinitas itu Allah yang Esa yang dijelaskan dengan Tritunggal, Bu. Ibu sudah usah tes aku, sejak aku lahir, aku bergereja di gereja Tritunggal sampai sekarang, Bu. Kalau masalah itu nggak usah ibu ragukan aku. Sekarang yang permasalahkan adalah uang kamar yang kemarin itu, gimana ceritanya? Apa perlu diganti, Bu? Ini loh, jangan karena masalah doktrin ini. Uang kamarnya mau minta diganti ya. Diperes bener-bener ini ya. Ini anak Batak ini, Rudi anak Batak waktu di penjara, orang datang ngasih duit, ya dia terima-terima aja, saudara ya. Kita sudah berkali-kali masuk ke sana, ditolak, saudara ya. Tapi waktu kemarin kita datang ke sana pun kita kasih uang, saudara ya. Tapi karena waktu itu bilangnya satu pintu, ngomong satu pintu ya, itu statement satu pintu, jangan ngomong enggak, saudara ya. Makanya harus satu pintu melalui Rudi Yohanes. Makanya kita nggak mau bantu, saudara. Kalau udah satu pintu itu susah. Anak Bataknya kita temuin, muter, baru terakhir udah mau keluar, baru menjelaskan ya terlambat, saudara ya. Istrinya kita temuin juga nggak boleh, dia kan nggak mau istrinya ya. Nah, rupanya sudah diomongin macam-macam, ya terserah. Ya, kalau beda ya, waktu kita kalau Apolis Darmawan apa kita bilang satu pintu? Enggak. Yusuf Manubulu apa kita bilang satu pintu? Enggak, saudara. Beberapa orang bilang, "Pak, itu kok Ibu Ruth Manubulu masih cari dana, sana kok cari dana?" Ya biarin saja, kita lakukan bagian kita. Kecuali Ibu Ruth Manubulu bilang satu pintu, wah ya baru saya, wah sorry Bu, saya nggak mau bantu. Tapi waktu itu kan kita udah gini saja supaya jangan jadi fitnah. Katanya, oh ini Paul ini ngumpulin dana sendiri di luar restu, tak panggil Ibu Ruth. Oh mau nggak dicarikan dana? Kalau mau ini, kalau nggak mau ya sudah. Ya kemarin serah terima sudah ya, sudah serah terima saya sudah upload di YouTube ya, statement beliau tidak ada 1 rupiah pun kita ambil yang kita palak, nggak ada. Apolinus Darmawan 300 juta lebih apa kita palak, nggak ada, saudara.
ya. Nah, anak Batak apa terus kita tetap kasih ya, kemarin ya, tetap kita kasih, tapi kita nggak bisa maksimum, udah terakhir juga karena kita nggak bisa akses, nggak bisa masuk ke dalam. Bahkan kita mau bela pun, kita mau urusin si HMC segala macam pun, ya si timnya pengacaranya si debitur ceritanya beda, makanya kita nggak bisa, saudara ya. Wah, kita nggak bisa, jangan masuk dalam kebenciannya orang. Wah, ini saya jadi ghost bener ini, sebentar lagi rapture saya nih, saudara ya. Kalau rapture ada ditinggal. Tapi orang-orang yang diakoni ya sama-sama saya pasti ikut rapture nanti, saudara ya. Haleluya, amin dong bilang. Ungkit uang sel, oke, waktu aku melakukan pelanggaran di penjara, aku dikerangkeng. Oke, ku akui itu, aku butuh itu. Apa perlu diganti menurut Ibu? Jangan gitu, Bu, di depan umum, Bu. Sampai memelas begitu, saudara ya. Sampai memelas begitu ya, dipermalukan di depan umum begitu ya. Ngasih duit, ya, maksa, saudara ya. Kamu tak kasih duit, tapi kamu kudu jadi Trinitas ya. Kalau kamu nggak Trinitas, awas tuh. Itu maksudnya anak Kurang Batak, bagus. Ibu Sofi. Anak Bukan Batak. kayak gitu. Kalau masalah dokter, sekarang kan kayak gini. Jangan, sebentar dulu, Dengar Pak dulu, Timothy. anak Batak. Sebentar dulu, Pak Sebentar, anak Timothy. Batak, anak Batak. Sebentar dulu, Pak Sebentar, saya Timothy. bicara dulu. Sebentar dulu, anak Batak. Kalau Bahwa- saya Gini loh, aku kuakui loh, aku Iya, melakukan sebentar. pelanggaran. Sebentar dulu, Pak. Aku kuakui, aku melakukan pelanggaran di penjara sehingga aku dikerangkeng. Nah, tentu saja aku minta tolong, oke. Sekarang kalau aku tidak ikut membidatkan orang kayak mana, harus kembalikan? Gitu loh. Jadi ini ceritanya, si anak Batak ini belain Mikana. Bukan berarti si anak Batak ini wanas, bukan. Maksudnya anak Batak ini mau ya jangan ribut, ya. Mikana ini kan sekarang lagi diserang habis-habisan gara-gara dia dituduh wanas, saudara ya. Padahal mungkin dia sendiri juga nggak ngerti wanas itu apa, Trinitas itu apa, dia tidak nggak ngerti, saudara. Si Mikana ini. Dia mah yang penting memberitakan Injil, mungkin ya, saudara ya. Kayak saya nggak urusan. Kalau saya mah melihat Mikana mah polos-polos saja, saudara ya, nggak berpikir bahwa dia itu wanas Trinitas apa segala macam. Cuman kasihan ya di framing ya dengan jahatnya, langsung habis saudara viewernya ya, saudara ya. Begitu di framing begitu ya, saudara. Saya ngelihat, waduh, kasihan amat. Ya begitu ya, pemberitaan Injil yang menghalangi justru orang-orang Trinitas ya. Dari dulu pekerjaan Tuhan dihalang-halangi justru oleh orang Trinitas, saudara. Ya. Ya tadi ya oleh Athanasius ya, dihalang-halangi begitu rupa ya, saudara ya, dibikin bingung. Padahal kalau ditanya, coba kamu jelasin Trinitas, pasti jadinya Triteis, saudara ya. Bagus kalau nggak jadi Trisula, apa jadi Tripitaka, saudara ya. Ya, apalagi jadi 3 in 1, apalagi Trisam, wah, lebih parah lagi. Aku tidak mau membidat-bidatkan orang. Aku bukan wanes. Bagus ya, aku tidak mau membidat-bidatkan orang. Itu saya bilang, anak Batak ini bagus, jangan suka membidat-bidatkan. Ya, jangan kayak si sang debitur, saudara ya. Nah, sayang dia bau-bau debitur ya. Kalau dia nggak bau-bau debitur, pasti banyak yang dukung si anak Batak ini. Yang gurunya debitur ya repot, saudara ya. Akhirnya cuma modal ngeyel. Kawan ibu yang datang ke Indonesia juga tahu aku bergereja di mana. Kenal keluarga aku, saya sudah dijumpai di Medan. Tapi aku nggak mau membidat-bidatkan Mikana. Apa harus aku pulangkan itu? Yang Nah itu masalahnya Mikana, saudara ya. Saya nggak mau bidat-bidatkan Mikana. Nggak mau ikut-ikut bidat-bidatin. Dia nggak mau bidat-bidatan, saudara ya. Nah, karena bidat-bidatan itu jadi kacau balau nih sekarang nih kan. Penginjilan kalian kan wontot semua kan. Yang menuain terus kita. Nanti Bu Vivin nanti akan cerita ya. Mungkin nggak usah, kalau mau tampilkan fotonya jangan lupa di blur ya Bu Vivin ya. Sama Pak Alex itu. Ada baptis ya, ada markasi, ada baptis. Banyak orang ya. Di blur ya mukanya, jangan lupa. Jangan kayak kemarin kelupaan di blur. Nanti ada apa-apa, kita nanti repot nanti.
Nah, kita panen terus, saudara. Ya, dari YouTube ini kita panen terus, saudara, di komunitas di YouTube ini. Karena kita nggak sibuk, ya. Nah, sekarang kenapa membahas? Oh enggak, saya nggak lagi membahas Trinitas, saya lagi membahas bagaimana supaya Anda tidak ditipu oleh agama. Sebentar ya, ini saya kok nggak asik juga ya. Mungkin ada jaket di sini. Nggak ada ya. Oh, saya ada ide, warnanya saya ganti, saudara. Mungkin warnanya diganti. Nah, menjadi kuning ya, saudara. Ini lebih baik. Oke, lebih baik ya. Ya, mungkin lebih baik ya. Sebab kalau enggak nanti saya rapture, Anda bingung nanti. Gara-gara hilang di rapture ya. Mudah-mudahan lebih baik ya. Oke. Serius saudara ya, di tempat kita karena kita nggak sibuk. Kita sekarang kita tidak akan membahas Trinitas Oneness Unitarian, tapi saya sedang mau ajarin Anda bagaimana Anda, sama saja, wah ini memang gejala rapture ini saya nih. Gejala rapture itu Pak. Kita sedang membahas bagaimana supaya kamu tidak ditipu oleh agama. Kemarin Yasmin ngobrol-ngobrol sama saya, Yasmin penyanyi ya singernya kita ya, Yasmin yang orang Belanda itu, dia bilang ya saya tentang Kristen. Saya bilang sebentar, saya itu tidak percaya dengan Kristen yang itu. Saya bukan Kristen yang itu. Kamu lihat di rumah saya ada nggak salib, ada nggak logo-logo simbol-simbol Kristen? Nggak ada. Kamu lihat cara kita berdoa. Kita doanya nggak yang enggak, saudara, kita doanya mah doa kayak kalau kita ngobrol-ngobrol begitu. Karena kamu kalau bukan Kristen apa dong? Kalau kamu bukan penganut agama apa? Kan itu agama. Bukan, saya believers. I am believers. Ya, kita ini seorang pemercaya. Apa yang kita percaya? Lo believe, dia masih bingung saudara. Sebentar, kamu percaya cinta enggak? Percaya. Nah, saya juga percaya cinta. Cuma in the certain level, ya kan? Cinta kamu standarnya apa? Langsung tak kasih contohnya homoseksual. Menurut kamu itu cinta? Oh ya cinta itu. Lesbian, homoseksual. Nah sekarang saya tanya, ya mereka itu kalau berhubungan seks cinta atau nafsu? Cinta dong. Nafsu dari cinta? Bukan. Apa bedanya orang homoseksual dengan orang sama anjing? Misalnya dia begitu cintanya sama anjingnya, lalu menikah sama anjingnya. Di Amerika kan ada kan, saking cintanya sama anjingnya, lalu cinta sama anjingnya, lalu dia menikah sama anjing gitu kan. Marry her dog, ya, seorang wanita yang menikahi anjingnya, ya kan, ada kan saudara. Lalu dia berhubungan seks dengan anjingnya, diberkati lagi. Bentar ya. Beneran saudara ya, menikah dengan anjingnya. Yang menikah. Marry her dog. Mana saudara ya? Oh di Inggris ya, di Inggris. Nah ini orang ini ya. Puppy love, I married my dog after divorce and she makes me happier than my first husband ever did. Ya saudara ya. Amanda. Namanya Amanda ya. Saya bilang, apa bedanya lesbian homoseksual ya dengan orang yang menikahi anjing? Di Belanda nggak boleh saudara ya, berhubungan seks dengan binatang itu nggak boleh di Belanda. Anda bisa dipenjara. Berhubungan seks dengan anak kecil, berhubungan seks dengan anak kecil, berhubungan seks dengan anak kecil, berhubungan seks dengan binatang, berhubungan seks dengan mayat. Itu Anda bisa dipenjara. Apa bedanya homoseksual dengan orang yang berhubungan seks dengan anjing? Sama kan, fantasi kan? Apakah ini cinta? Oh cinta, dia cinta sama anjingnya. Tapi kemudian dia berhubungan seks dengan anjingnya, walaupun tidak disebutkan dia berhubungan seks dengan anjingnya apa enggak, tapi kan dia I married my dog, ya kan?
Kita kalau cerita merit kan berarti dia punya hak untuk berhubungan seks dengan anjingnya kan, ya kan? Misalnya nih, terus apakah ini cinta atau lust atau fantasi? Kamu kan bisa kendalikan supaya kamu jangan berhubungan seks dengan binatang kan? Sama seperti kamu punya satu fantasi berhubungan seks dengan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya. Kalau ini Desi Stuart bilang orang sakit jiwa kawin dengan binatang, ya sama. Kamu laki-laki kawin sama laki-laki, laki-laki kawin sama perempuan itu juga sakit jiwa. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya dia, ya kan? Sama, bedanya apa, saudara? Nah, begitu cara menjelaskannya, saudara ya. Karena itu hanya fantasi saja. Kamu kendalikan fantasi itu, jangan liar kemana-mana. Karena penis itu tempatnya di vagina. Vagina itu ya dicolok sama penis. Ya, saudara ya. Kita tidak benci sama orang-orangnya. Kita tidak boleh menolak. Tapi Anda jangan terlalu bergaul dengan orang-orang begini. Menular, saudara. Semangatnya itu, spiritnya itu menular, saudara. Berteman, tapi jangan bergaul akarib. Ya. Karena dia kan dalam pembicaraan-pembicaranya dia itu akan yang seperti itu. Selama dia masih teman kerja, sekedar sudah selesai, saudara. Tapi jangan bergaul karib, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan. Ya, yang begini-begini nular cepat sekali, saudara. Nah, balik lagi ya. Ini dipersabis-sabisan ya, saudara ya. Membidatkan bukan Mikana, pengajarannya. Iya, Ya. aku tidak mau mengikuti. Sebentar, Timothy. Pengajaran Timothy, yang menyatakan sebentar. Yesus itu Bapa, itu merupakan pengajaran Sabellianisme, Patripasianisme yang tidak diterima dalam gereja yang makanya Mikana tidak bergereja di mana-mana. Ngerti nggak? Iya, Makanya Mikana Mikana sesat itu itu. tidak bergereja di satu pun. Dia dari HKBP ke Ortodok baru datang 2 kali, sekarang tidak bergereja. Iya, Mikana sesat. Ini orang selalu sok tahu ya, saudara ya. Ini orang selalu sok tahu. Mikana itu anggota sebuah gereja, saudara ya. Karena kami pernah kontaknya. Saya sudah pernah kontak. Dia seorang aktivis dan dia seorang, kalau nggak salah, pengurus atau apa ya di sebentar gerejanya. Mikana itu anggota gereja, saudara ya. Dan dia dari sekolah teologi juga. Dia sekolah teologi ya. Dari sekolah teologi. Bentar ya. Mikana. Saya pernah nanya dia langsung ya, saudara ya. Kalau nggak salah Mikana juga sudah anggota, jadi saya nggak tahu ya. Sudah pernah nggak pernah saya suruh dia ikut Galarua ya, saudara. Kalau nggak salah dia bilang sudah ya. Sebentar ya. Dia di STT, di sebuah STT ya, tapi ada tulisannya ya. Dia ada di bawah naungan gereja ini ya di Indonesia. Ada ya, saudara ya. Ini harus saya rahasiakan tentunya ya. Terus dia, kalau dia kemarin pergi ke HKBP, ke mana tadi yang sebutkan tadi, Ortodoks, ya cuman karena dia mau mengunjungi. Kan lucu, kalau misalnya dia sekolah teologi ya, tapi dia nggak ngerti, ditanyain, kamu pernah ke gereja Ortodoks? Nggak pernah. Kamu pernah ke gereja Katolik? Nggak pernah. Bingung, saudara. Lah, kamu teologinya belajar apa? Orang sekolah teologi harus pernah ke gereja-gereja lain, saudara. Saya pun juga sama ya, diajak kamu kita ke gereja ini, ke gereja ini. Ya, saya pun selalu menganjurkan Anda, sekali-kali Anda, misalnya, Pak, kalau saksi Yehova gimana? Ya, sekali-kali Anda coba perlu datang ke sana. Cuman hati-hati kalau Anda sudah masuk saksi Yehova, Anda nggak bisa keluar dari sana, dijiret terus, saudara, nggak boleh keluar, saudara ya. Saksi Yehova itu modelnya begitu, kayak lumpur hisap, saudara ya. Nah, itu yang jelek itu begitu, saudara ya. Saksi Yehova itu yang jeleknya begitu. Itu yang saya tidak suka ya. Posesif banget ya, ketakutan kalau Anda keluar dari situ, ketakutan. Tidak membiarkan orang untuk observe ya ke tempatnya mereka. Eksklusif ya mereka ya.
Kalau perlu Anda pergi ke gereja ortodoks, Anda pergi ke gereja-gereja yang Anda perlu ya untuk lihat. Nah, Mikana itu pergi ke HKBP, ke ortodok itu dalam rangka observasi. Tapi dia adalah anggota gereja tertentu yang sudah fix, saudara. Kalau nggak salah dia aktif di kaum mudanya atau di apanya itu, ketua kaum muda atau apa ya kemarin dia bilang ya. Dia pernah telepon saya. Cuman yang ini dia cuma nulis ya di sebuah gereja, ya. Ya, dia tulis ya, tulis sama saya ya. Saya nggak bisa buka saudara ya soalnya ya. Sebentar. Ya, dia suka gereja GBI juga, tapi tidak berbahasa laba-laba. Tapi dia tidak suka yang laba-laba itu. Jadi kita tahu ya, saudara ya, dia bukan penganut laba-laba. Nah, jadi memang jelas ya, memang jelas. Kalau tanya Trinitas, Anda tanya orang GBI, suruh jelasin Trinitas, pasti jadi sapelian, saudara. 90% gereja Pentakosta karismatik itu pasti oneness Pentakostal, saudara. Pasti. Bagaimana cara dia menjelaskan teologinya, cara dia nyanyi. Makanya kan pernah viral Erastus Sabdono itu melarang semua gereja di bawah sinodenya dia untuk menyanyikan lagu-lagu di luar lagu yang dia ciptakan. Pelajarnya sombong ya? Enggak. Karena dia kan Unitarian, saudara. Dia tolak semua yang lain itu dia tolak. Enggak boleh. Ya. Supaya jangan kacau dogma gerejanya. Antara yang dinyanyikan sama yang diajarkan beda nanti. Makanya jangan. Enggak boleh. Susah jelasinnya. Masa dia langsung, oh saya anti Trinitas. Ya enggak bisa. Bisa tambah ruwet lagi, saudara. Makanya dia tolak. Jangan nyanyi lagunya orang lain ya. Harus nyanyi lagunya yang saya bikin. Karena itu hasil pengalaman dia yang dia berikan kepada Anda. Kalau saya mah Anda mau Trinitas, mau oneness, mau apa, emang gua pikirin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting ini nanti yang Anda dengar ini ya, yang penting Anda jangan ditipu oleh agama. Bagaimana Anda tertipu oleh agama dan bagaimana caranya supaya jangan. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara ya. Tapi jangan lupa nih, kolektornya sudah menjauh kemana-mana nih, luar biasa nih. Helmintuk, luar biasa, Helmintuk rajin kolektor ya. Ini saudara saya dari ya Andreas, luar biasa di Eropa udah mulai turun tangan ini ya, Eropa, Australia, ya, waduh luar biasa, God bless you semuanya ya. Tiap hari kita kolektornya sawerannya ngeri-ngeri begini gimana coba? Gimana orang Trinitas nggak kejang-kejang saudara ya? ternyata orang-orang di channel Nabi ke-26 sawerannya ngeri-ngeri saudara ya. God bless you semuanya ya. Waduh. Lanjutin ya saudara ya. Bu, kalau aku nggak mau menyesatkan dia, apa harus ku ganti uang ibu itu? Saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu Iya. kamu ya, Rudi. Baik. Ya. Iya. Yang kita bicarakan kepada Mikala itu pengajarannya. Iya. Gini loh Bu, pengajaran Mikana sesat. Mikana sedang menunjukkan pengajaran menyembah setan. Aku nggak mau menyesat-nyesatkan dia. Apa Sampai dibilangin ya, aduh udah diperas begitu ya. Udah ya, Mikana pengajaran setan dah, biar puas gitu ya, maksudnya biar puas itu ya. perlu ku ganti uang ibu itu? Pengajaran penyembah setan. Dia menyangkal ajaran gereja yang am. Dia menyangkal eksistensi Bapa. Di hadapan orang oneness itu Bapa tidak ada. Ngerti nggak kamu bedanya orang oneness dengan Trinitas? Ini di depan orang oneness, Bapak itu nggak ada salah, saudara ya. Salah, makanya nih ya, ini orang nggak ngerti apa-apa. Sekolahnya dari Google, saudara ya. Belajarnya dari Google, ilmu Google. Dia nggak ngerti oneness itu apa, saudara ya. Enggak, orang oneness itu tetap mengakui Bapa ya. Cuman, Bapak itulah Yesus itu. Dan dia tetap Bapaknya, ditulisnya ada kok. Di Alkitab ditulis ada, mau disangkal gimana. Nggak mungkin dong. Yesus saja memanggil Allah sebagai Bapaknya kok. Ya. Ya, saudara ya.
ngerti Bu, katakanlah Mikana Apa masuk bedanya? neraka pengajarannya. Apa bedanya? Aku tanya. Apa bedanya? Mikana masuk neraka, dia Mikana masuk neraka penyembah setan, ada pasrah ya si Rudi anak Batak ini ya, gila ya saudara ya. Ini saya tak kasih tahu ke Anda ya, bagaimana ya, mengapa harus begitu sih? Karena anak Batak sendiri kalau disuruh jelasin Trinitas juga nggak akan bisa, tak jamin nggak bisa saudara. Kecuali anak Batak belajar di sini, tak ajarin saya, nanti langsung bisa. Bapat itu semua orang-orang Oneness itu. Kalau orang sudah belajar sama kita, suruh bapat orang Oneness pasti bisa, saudara. Gampang banget. Oneness itu teologi yang sangat lemah, saudara ya. Oneness itu adalah teologi yang sangat lemah. Trinitas lebih masuk akal. Kalau bisa menjelaskannya. Masalahnya orang tidak bisa menjelaskan Trinitas, dia habis di babat Oneness, saudara. Ya, balik lagi. Kalau Anda mau sok-sokan Trinitas, Anda harus bisa menjelaskan Trinitas dengan detail, saudara. Bukan ngarang. Sebab begitu Anda ngarang, Anda jadi Oneness lagi babat, kamu jadi Triteis pasti, saudara. Atau kamu jadi Oneness. Kamu ngaku, ya saya Trinitas, saya Cina, saya... Oh ya kan, misalnya si siapa itu kan, siapa itu kemarin Pak, siapa itu? Dr. Sokrates. Saya ini Cina, Paul, saya Cina gundulmu peang. Kan begitu, saudara kan? Banyak orang ngaku Trinitas, tapi sebenarnya dia ngomong itu adalah Triteis atau Oneness. Ngomongnya Trinitas, kayak GBI. Kita ini Trinitas, dia jelaskan. Ya, Oneness juga. Nanti tak tunjukkan ya, yang pendeta yang Semarang itu ya, dia bilang Trinitas, tapi yang dia jelaskan Triteis. Nanti saya tunjukkan, saudara. Orang Oneness sama Trinitas. Coba kamu jelaskan. Oke, orang Trinitas itu mengikuti bapak-bapak gereja. Orang Oneness ini Bukan orang Trinitas tidak sama bapak gereja. gini, Trinitas itu gini apa? loh. Oneness itu apa bedanya? Coba kamu jelasin. Iya, anggaplah Oneness itu bidat karena tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya Anak Allah. Kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti ajaran Trinitas. Dan kamu tidak tahu apa itu ajaran Oneness. Betul nggak Pak Bobom? Betul. Sofia Putung tidak mengerti Trinitas itu apa, Oneness itu apa. Coba Sofia terus duduk ke sini. Nggak ngerti dia Trinitas itu apa, saudara. Dan mengapa sih harus Trinitas? Dia nggak akan ngerti, saudara. Ini ada yang ngomong nih. Mana nih? Di mana ya? Wah, ini luar biasa nih. Sawerannya kencang-kencang hari ini, saudara ya. Naomi ini kita belum kopdar nih Naomi ini. Naomi yang mana ya? Saya kok belum pernah ketemu sama Naomi ya. Enggak, gimana? Nih. Nih, mana nih? Dika. Peset angkuh selagi ada di bom, AB, jelasin Tri. Nggak ngerti maksudnya apa nih. Kamu sudah ngerti Trinitas, kamu Dika coba masuk ke Zoom dong. Nah, saya kasih linknya nih. Pengen tahu Trinitasmu. Coba, orang masalahnya, orang ngoceh, nggak ada yang berani menjelaskan, saudara ya. Banyak semua ngoceh ya di kolom komentar itu ya. Oh, Trinitas itu begini, tapi nggak ada yang berani masuk. Iya kan, aneh kan saudara kan. Rasanya paling hebat, paling belagu sendiri, tapi nggak ada yang berani masuk. Kamu ke channel Bombom, saya sudah puluhan kali ke channelnya Bombom, saudara. Bombomnya cuma diam 1000 bahasa, sampai dibully, Bombom ada Paul nggak berani. Ya kan? Saya berkali-kali masuk channelnya Bombom. Apa Bombom nggak berani masuk ke sini, saudara? Kan nggak punya titik kan dia sebetulnya kan. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran buat Anda semua ya. Oh ya. Kamu tuh nggak ngerti. Iya, Makanya kamu gini gitu. loh. Makanya ketika kita jelaskan apa Trinitas, kamu bilang Trinitas itu ajaran bapak-bapak gereja. Bukan. Trinitas itu ada di dalam Alkitab kita. Iya, oke aku tahu Bu. Sekarang kayak gini, katakanlah si Sekarang Mikana. kamu jelasin sama saya. Kamu kan bingung, kamu nggak ngerti Oneness sama Trinitas. Sekarang kamu jelaskan apa itu pengajaran Oneness dan apa bedanya dengan pengajaran Trinitas. Coba kamu jelasin. Iya. Oke, kalau Ibu Sophie udah aku tonton video Ibu Sophie memang itu benar. Tapi ku tonton penjelasan Pak Bombom tentang Trinitas menyeleweng juga.
Jadi mau apa Ibu Sofi? Udah kutonton penjelasan Ibu Sofi. Memang benar penjelasan. Nah, ada Bom Bom salah. Memang Trinitasnya Bom Bom itu salah, mau jelasin kayak apa salah. Lalu ya udahlah, supaya karena Sofi udah ngasih dia duit, ya Ibu Sofi benar, walaupun salah juga, sama salahnya. Cuma kan sudah ngasih duit, daripada duitnya dikembaliin, ya kan? Kalau Bom Bom memang salah. Intinya pokoknya anak Batak juga nggak tahu bedanya Trinitas sama Wanes. Emang dulu waktu mau ngasih duit nggak ditanya dulu kamu Trinitas sama Wanes? Lain kali Sofi kalau ngasih duit itu tanya kamu Trinitas sama Wanes, gitu ya, tanyain dulu. Kalau kita mah kalau mau nolong mah nolong aja saudara ya. Bahkan orang Islam pun ya kita kasih makan tiap malam jangan pakai atribut Kristen. Mana ada yang pakai salib pun kita marahin saudara ya. Itu yang namanya kalau kamu memberi ya tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya apa? Nggak boleh ditagih kalau kamu ngasih. Ya, kalau kamu ngasih, udah ngasih ya ngasih, ikhlas. Ya, ngasih ya ngasih, ikhlas. Ya, saudara. Itu begitu ya saudara ya. Itu yang namanya tangan kanan memberi. Kalau yang saya lakukan, saudara, kita diakonia, apakah itu uangnya saya? Kan bukan, saudara. Saya ada sebagian uang saya masukkan dalam diakonia. Ya kan, dalam diakonia uang saya termasuk di dalamnya. Tetapi ini adalah kegiatannya kita. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Jadi ketika ayatnya berkata, kalau tangan kanan, apa tangan kanan? Tangan yang baik. Ya kan? Segala kebaikan, tangan kanan memberi. Tangan kiri jangan tahu. Kalau tahu nanti diminta. Nah itu kalau meminta balik itu namanya itu tadi tangan kananmu ngasih, tangan kirimu mau minta lagi, saudara. Ikut-ikutan cawe-cawe. Itu maksudnya ayat itu, saudara ya. Sama cerdik seperti ular, ya. Tulus seperti merpati. Wah, Anda harus lihai, ligat, licik. Oh, salah. Ular itu mengerti firman Tuhan. Merpati mengerti firman Tuhan. Ya, ular sangat tahu firman Tuhan, tapi dia mencari pembenaran. Nah, jangan. Kamu boleh cerdik, kamu tahu firman Tuhan harus, karena ular tahu, kamu harus lebih tahu dari ular. Masalahnya kamu nggak akan lebih tahu dari ular. Masalahnya kamu ngerti firman Tuhan nggak? Ular tahu loh firman Tuhan. Iblis maksudnya ya. Tapi kamu harus tulus ketika kamu ngerti firman Tuhan, kamu harus tulus seperti merpati, seperti Roh Kudus. Bukan mencari pembenaran, bukan terus nanti ayatnya diperkosa. Tapi kamu harus tulus. Ayatnya bilang apa? Kamu ikutin. Bukannya terus buat eyel-eyelan ayatnya. Perang ayat sama ayat diadu, diperkosa, disodomi. Itu namanya kamu licik seperti ular, tapi kamu nggak tulus seperti merpati. Ya. Tahu ya bedanya ya? Sama. Itu tadi. Ya saya dirasani, oh ini Pauli memberi tangan kanan, tangan kiri, tahu dipamer-pamerin. Emang saya memberi terus pamerin, saya memberi sekian. Kalau kita berdiakonia, itu harus saya umumkan, saya mengajak. Kalau enggak saya ngomongnya gimana sama orang lain? Oh, saya diteror sama bom dibully ya, katanya saya nih pamrih segala macam. Saya kalau diakonia, saya kudu tunjukkan supaya yang lain ikut diakonia. Kalau enggak gimana caranya coba? Umum apa diakonia? Enggak lah. Sofiatul apa diakonia? Enggak lah. Lawang baru ngasih anak Batak aja ditagi kok. Erben, penjelasan Pak Bom Bom menyeleweng juga, penjelasan Deki Ngadas menyeleweng juga. Jadi Ibu Sofi mau bilang apa sama aku? Orang ada Jangan kesana. Nah ini kalau dari depan seru saudara ya, ntar ya mungkin ada dari depan. Ini Loh, yang kamu minta duit, kamu telepon ke kita untuk minta duit mindahin kamu sel. Itu orang Wanes apa Trinitas? Nggak tahu. nggak tahu lah. Nggak tahu. Terus opung waktu ke Indonesia ketemu kau, itu kamu tidak tahu apakah kami orang Trinitas apa orang Wanes? Lain kali Sofiatul kalau mau ngasih uang, tulis di sini ya pakai yang gede Trinitas gitu saudara, supaya orang Wanes sama orang Unitarian hati-hati karena nanti ditagih. Kalau kamu nggak ikut-ikut Trinitas kamu ditagih. Nah ini saudara ya, Anda ditipu oleh Athanasius.
Anda mau bikin-bikin baik apapun, ya, kalau Anda tidak trinitas, Anda masuk neraka. Serius, saudara ya. Itulah Yesus yang lain. Itulah Yesus yang lain. Ulangi ya, saudara ya. Terus apa Trinitas? Benar ya. Loh, yang kamu minta duit, kamu telepon ke kita untuk minta duit mindahin kamu sel. Itu orang Oneness apa Trinitas? Nggak tahu, Bu. Nggak Nggak tahu. tahu. Terus Opung waktu ke Indonesia ketemu kau, itu kamu tidak tahu apakah kami orang Trinitas apa orang Oneness? Aku nggak kutanya, yang aku tahu orang Kristen, Bu. Amin. Saya nggak tahu. Yang tahunya pokoknya kamu Kristen. Kamu percaya Yesus kan? Mau kamu Trinitas, Oneness, Unitarian, Saksi Yehova, kamu percaya Yesus kan? Selesai, saudara. Itu yang benar, saudara. Kamu perlu tahu bahwa kita ini gereja Trinitas. Ya, jadi kamu ingat-ingat itu ya. Iya, Bu. Jangan kau lupakan itu. Ya, saya tanya sama kau, yang orang Oneness yang bantu kamu siapa? Apakah Mikana ada bantu kamu waktu kamu di penjara? Nggak ada. Bukan itu masalahnya, Bu. Bukan No. masalah. Aku pengen tanya dulu tuh. Perlu kamu ketahui yang membantu kamu, yang ketemu kamu di Indonesia adalah orang Trinitas. Kami dari gereja Trinitas di Amerika. Iya, Yang Bu. membantu Aku mengeluarkan iya. kamu dari sel. Saya dari gereja Trinitas. Saya yakin mereka semua Triteis oleh jelasinya. Atau Wades. Kan sudah terbukti kan Deki nggak ada sekarang menjelaskan Trinitasnya jadi Triteis kan. Ya kan? Saya dari gereja Trinitas. Suruh jelasin coba, saudara. Bahkan Billy Graham aja bilang, nggak ada orang bisa jelasin Trinitas. Itu adalah misteri. Ya. Loh, misteri kamu jelaskan dengan misteri. Misteri Yesus apakah Allah bukan? Itu adalah sebuah misteri. Para murid pun nggak ada yang berani ngomong. Lalu kamu jelaskan dengan misteri yang baru, kan tolol, saudara. Anda menjelaskan misteri dengan sebuah misteri. On ini, saudara. Billy Graham saja, Dr. Billy Graham, penginjil yang luar biasa itu. Ngomong, nggak ada yang bisa menjelaskan Trinitas. Emang Sofia itu lulusan mana bisa menjelaskan Trinitas? Loh kok Pak Paulusan bisa? Oh iya, saya doktor, saudara. Saya juga doktor. Saya bisa, saya sekolah jelas, saudara. Saya bukan sekolah dari Google. Ya. Saya bisa jelasin Trinitas. Untuk mindahin Oke. kamu. Yang telepon Iya, kamu itu dari Amerika, kami gereja Trinitas. Iya, Bu. Iya. Aku nggak tahu, Bu, Trinitas. Karena yang penting orang Kristen. Aku nggak tahu itu, nggak Bu. bisa. Kita orang Oneness nggak kita terima di sini. Harusnya dari awal bilang ya, kita tidak terima orang Oneness, gitu harusnya bilang ya. Ditanya dulu lain kali ya Sofiatul. Kalau mau nolong orang ditanya, kamu Oneness apa Trinitas? Kamu Unitarian apa Trinitas? Kalau kita mah biar orang Islam juga, Agustan juga kita tolong ya, biar kentutin Alkitab juga kita tolong kalau memang butuh bantuan ya saudara ya. Karena Agustan pernah jadi anggota gereja. Ya kita tetap tolong. Nah, kalau Anda ada dalam komunitas embun pagi, harus kita tolong. Tapi sudah lebih dari 3 bulan. Jangan Anda masuk keluar nggak jelas 3 bulan. Setiap 3 bulan datang baru minta duit. Wah ya, sorry kita nggak bisa kasih. Tapi kalau untuk minta sembako, siapapun Anda, ya bisa minta ke Damaris. Kalau memang dulu pernah ya waktu zamannya corona ya, nelpon ya ke Damaris. Kita kirim saudara. Karena Damaris itu ngasih sembako, ngasih makanan ya untuk orang tak dikenal. Kita tanggal 22, 23 kita mau kasih 5.000 orang makan saudara ya, di Surabaya ya, baksos. Ya, saudara ayo makanya nyumbang ke Damaris saudara ya. Donasi, diakonia. Kita nggak pernah nanya kamu Trinitas Oneness, jangankan Trinitas Oneness, kamu agamanya apa aja kita nggak pernah nanya saudara. Tapi kalau ruang tolong menolong untuk the next levelnya, ruang tolong menolong internal, ya kita harus anggota komunitas, ya.
Tapi kalau untuk yang kebutuhan dasar tadi itu, ya kita bagi-bagi. Damaris itu nggak pernah nanya agamanya apa. Apalagi nanya kamu Trinitas apa Oneness, apa Unitarian. Apolinaris Darmawan itu Katolik, saudara. Makanya dia tidak mau ibadah kalau yang dia tidak mau datang ke ibadah di sel kalau yang khotbah bukan dari Ortodok atau dari Katolik. Karena dia tidak suka teologi karismatik. Tapi tetap kita tolong. Dia Katolik, saudara. Ya, Yusuf Manupulu, saya nggak tahu dia Trinitas apa Oneness. Ya kita mau tolong aja sesama kita. Anak Batak kita mau tolong, dia halang-halangin, saudara, sama si Rudi Yohanes. Kita mau tolong Grati Apelo, satu pintu, ya udah kita nggak mau, saudara. Kita nggak bisa tolong Grati Apelo itu. Ya walaupun dia yang ngajarin untuk nangkep sayang atau dia masuk sendiri, tetap kita mau bantu, saudara. Saifuddin kita tawarin bantuan, tapi dia bilang nggak sudi, telepon si muka pantat. Ya sudah. Kalau dia dulu telepon saya, istrinya nggak bakal kabur tuh, saudara. Kasih tahu strateginya. On soalnya, saudara ya. Kasih tahu strateginya. Kalau bisa bahagia nanti dia hidup di Amerika. Salah strateginya. Nggak sudi telepon muka pantat. Ya sudah, karepmu, saudara. Kita mah kalau telepon orang biar musuh, biar apa, kita mah tolong, saudara. Kecuali dia sudah berkhianat, terus dia nyebrang ke lawan, busuk-busukin, kita buka isi perutnya kita kayak si ceker babi kapal oleng. Tapi itu pun, saudara, saya janji, kalau dia lagi ada kesusahan, kita akan tetap tawarkan pertolongan buat dia. Pak, kenapa dulu KC nggak dibantu, Pak? Karena KC dia minta duitnya sewa rumah 20 juta, saudara. Di Ciamis loh itu. Ya kita nggak mau lah, gila loh. Sewa rumah 20 juta. Bu Yusuf Manupulu saja 1 juta per bulan di Bandung, saudara. Kamu di Ciamis mau sewa 20 juta. Anda kepikir nggak? Emang yang perlu dibantu cuma KC doang. Dia sudah 500-an juta. Tapi kan detail lepas sama Saifuddin. Iya, tapi kan dia sudah 500-an juta. Yang penting kan, belum lagi di rekening dia itu ada berapa ratus juta yang dibekukan sama polisi itu udah dikembaliin. Emang yang butuh dibantu cuma KC doang. Mau sewain rumah 20 juta gitu kamu. Yusuf Manupulu saja istrinya sewa rumahnya 1 bulan 1 juta, saudara. 1 tahun 12 juta kan di Bandung loh, saudara. Tahu kebayang kenapa saya nggak mau tolong KC? Bener kan? Firasat saya sudah bener. Ini orang pada nggak bener semua. Nggak taunya terakhir katanya nidurin istrinya Saifuddin. Terus mau sewa rumah buat Olala BB gitu, si Sarah Ayu sama si anaknya KC gitu. Kalau kos-kosan kan susah. Kalau rumahnya gede kan 20 juta gede, saudara. Yang-yangan di situ. Olala BP, Saifuddinnya di luar sana. Biar Saifuddin ngatain saya muka pantat, bagaimanapun juga dia orang Kristen, saudara. Saya nggak sampai hati, saudara. Tahu, saudara? Ya. Nabi ke-26 kalau ngomong itu nggak pernah salah, saudara. Karena Wahyu Jibril jebrol-jebrol. Saya tuh kalau ngomong tuh panjang, mikirnya jauh ke depan. Nggak buat hari ini. Yang kita perbuat, yang kita pikirkan itu jauh ke depan. Ya, dengarkan sedikit lagi ya. Aku bukan orang Oneness, Bu. Oh, Jadi sudah, maksudku kayak gini, Bu. Ya sudahlah, ini dari awal, saudara lihat ya. Ini kan dari awal tadi. Yang tadi kan saya mulai dari tengah. Awalnya tuh begitu tadi ya. Si Sofiatul nagih. Kamu ini kok dikasih uang sama orang Trinitas tapi ini ya, nah itu nggak baik, saudara, begitu, saudara ya. Itu, saudara ya. Kalau tangan kanan sudah ngasih, ya sudah lepas, saudara. Siapa di sini kalau ngasih terus Anda masih mau ngatur-ngatur hidup orang? Kamu kalau sudah kasih keponakanmu, jangan kamu atur-atur dia, mau ngasih-ngasih. Kamu lihat ngasih-ngasih. Sebelum ngasih, kamu atur dulu. Kamu janjian dulu. Ini buat bayar sekolah ya. Kalau kamu nggak ikhlas, ya nggak usah ngasih. Jangan sudah ngasih, kalau kamu merasa sudah ngasih, kamu berhak atur-atur hidup dia. Sebelum kamu ngasih, kamu tanyain dulu. Bener nggak? Terus kamu ikhlas nggak hati kamu? Kalau kamu nggak ikhlas, ya jangan ngasih. Jangan sudah ngasih, lalu kamu atur-atur hidupnya. Terus kalau kamu sudah ngasih, ternyata dia mengecewakan, ya udah nggak usah ngasih lagi, nggak usah banyak mulut.
Anggap aja itu investasi yang salah. Itu cara ngasih yang benar, saudara. Sebelum Anda bayar perpuluhan ke gereja, walaupun saya bilang goblok Anda bayar perpuluhan ke gereja, tolong dulu sanak familimu yang kekurangan. Kalau sudah ditolong, sudah. Biar orang tuanya yang didik dia. Jangan kamu ngatur-ngatur hidupnya dia. Mau ngasih, mau ngasih, mau nolong. Saya serius, saudara ya. Waktu saya kuliah, tante saya pernah ngasih uang saya. Saya dengar dari banyak orang, tante ini suka ngatur, saudara. Jadi waktu ngasih uang saya kembalikan, tante, saya nggak mau terima uangnya. Karena saya nggak mau diatur. Saya punya hidup sendiri. Kaget di tante ini, saudara. Walaupun saya pernah nggak makan 7 hari waktu kuliah, saudara. Saya itu sengaja tidak mau ke Jakarta, saya tidak mau ke Surabaya. Karena saya capek diatur hidupnya sama orang. Yang diatur yang nggak perlu. Saya nggak suka diatur-atur hidupnya. Orang tua saya saja, saya bilang, kalau yang menurut saya nggak masuk akal, saya nggak mau, saudara. Bukan saya memberontak, enggak. Karena memang orang tua saya sendiri dari pendidikan yang rendah, dan saya tahu banyak yang salah. Ada pengajaran yang benar, saya ikutin. Tapi kalau saya tahu itu salah, saya nggak mau. Dan saya nggak mau ditekan, diatur-atur buat kudu ngikutin ajarannya itu. Makanya saya nggak mau. Lalu kakak saya ke Surabaya, diatur-atur sama tante saya, saudara ya. Saya ngelihat, saya kan kalau liburan ke sana main ya, dengarkan diatur-atur begini, enak amat sih ya. Bilang, kok kenapa kamu harus ikut dia toh? Ya, karena kita nggak punya uang, karena nanti kalau nggak kita mau tinggal di mana, begini. Ya sudah, dalam hati saya nggak mau ke sini. Nah, waktu saya lulus kuliah, akhirnya kan saya mau sekolah sekuler kan, ditelepon sama tante saya, kamu tinggal di sini, enggak, saya mau sekolah di Salatiga saja. Dalam hati saya, masuk ke sana, saya masuk neraka, diatur-atur, saya mumet, saudara. Di Jakarta juga nanti kamu nggak mau ke Jakarta, dalam hati ke Jakarta juga sama diatur-atur saja, karena sama saja. Karena kami dari keluarga yang pendidikan yang begitu, dari kampung, saudara. Begitu masuk ke sana, kita kebentur-bentur, saya menderita sekali nanti. Sudah kita duitnya gini, tambah lagi ditekan lagi, nggak enak. Jadi saya nggak mau. Saya mendingan saya di Salatiga, saya cari uang sendiri. Nggak ada. Saya terjun bebas masuk Salatiga itu, nggak ada yang nolong saya, saudara. Sampai hari ini saya kuliah dari saya SMP kelas 1 sampai dengan detik ini saya doktor yang kedua saya kuliah bayar sendiri, saudara. Serius, saudara ya. Bukan sponsor, enggak, saudara. Nggak ada sponsor, saya kuliah bayar sendiri, saudara. Dengan cara yang ajaib. Dari saya SMP kelas 1 sampai ini dokter saya yang kedua, saya bayar sendiri kuliahnya, saudara. Saya nggak mau terikat. Ya, jangan sampai ngasih uang saya terus kamu atur hidup saya. Jangan, saudara. Sama ya, kamu kalau sudah memberi, nolong, ya sudah tutup mata, saudara. Sebelum nolong, kamu tanyain dulu. Nah, kayak kemarin ya, ada satu jemaat yang butuh, ada satu komunitas kita yang butuh pertolongan bayar sekolah. Pak David pinter, panggil dulu orangnya, nanti tiba-tiba gini. Ah, ya benar itu. Untuk Pak David mengingatkan kita, panggil dulu. Jangan-jangan anaknya rese lagi, anaknya ternyata begini-begini. Oh, ternyata anaknya luar biasa, saudara ya. Oke, kita bantu. Nah, langsung, oke. Mungkin yayasan nggak bisa bantu, kita urunan bantu. Wah, jangan, saudara. Nggak ada lawan yang begitu, benar. Kalau sudah bantu tutup mata, lah udah gimana? Kalau kita jadi begal nanti misalnya, amit-amit ya dalam nama Yesus jangan sampai terjadi. Ini contoh kalau ya sudah, berarti kita investasi di tempat yang salah. Ya gitu saja, saudara. Oh, ditagih. Kayak ini orang rese banget ya. Nah, itu ya, saudara ya. Saudara sambil boleh ini ya, Anda kalau nggak resen, saya ya ngoceh terus, saudara ya. Nah, saya mau tunjukkan ke Anda salah satu film itu ya, yang saya bilang ngaku-ngaku Trinitas, tapi ternyata dia triteis. Ya, ini pakaian dulu, silakan buat intermezzo, pakaian. Supaya kita jangan terlalu tegang ya.